Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Last Samurai. The Last Samurai adalah film drama perang Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2003 dan dibintangi oleh Tom Cruise, Timothy Spall, Ken Watanabe, Billy Connolly, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Koyuki, dan Shin Koyamada. Film ini menceritakan seorang mantan veteran perang Amerika Serikat yang bernama Kapten Nathan Algren. Kapten Nathan Algren sendiri menjadi seorang pecandu alkohol setelah trauma oleh kekejaman yang dilakukannya selama perang melawan suku Indian. Kemudian Nathan mendapatkan sebuah kontrak untuk melatih pasukan angkatan darat Kekaisaran Jepang yang baru dibentuk. Dan pasukan tersebut adalah pasukan yang akan digunakan untuk menekan pemberontakan para samurai yang berniat melawan Kekaisaran Jepang yang baru. Pada awal pelatihan mereka, Nathan diperintahkan untuk menghadapi para samurai yang telah menyerang jalur kereta api mereka. Pertempuran tersebut menjadi sebuah bencana. Para pasukan dengan mudah dihabisi oleh para samurai. Nathan bertarung mati-matian melawan para samurai. Nathan yang sudah berharap untuk mati, namun kemudian dia dibawa oleh pemimpin samurai yang bernama Katsumoto yang memutuskan untuk menjadikannya sandera. Di desa itu, Nathan tinggal dan dirawat di rumah adik Katsumoto yang bernama Taka. Taka merupakan seorang janda setelah suaminya terbunuh oleh Nathan pada pertempuran tadi. Singkat cerita, setelah cukup lama berada di desa para samurai, Nathan kemudian mendapatkan rasa hormat dari para samurai bukan seorang sandera. Bahkan Nathan benar-benar berteman dengan Katsumoto. Nathan dapat mengatasi kecanduan alkohol dan kesalahannya, lalu ia belajar bahasa dan kebudayaan Jepang. Ia mulai bersimpati kepada para samurai yang marah bahwa penyebaran teknologi modern telah mengikis feodalisme tradisional serta status dan kekuatan para samurai. Layaknya seorang samurai, Nathan di sana juga belajar dan menguasai teknik pertarungan para samurai dengan menggunakan pedang. Nathan sendiri juga memiliki rasa kasih dan sayang yang tak terucapkan untuk Taka. Kemudian di suatu malam ketika diadakan pertunjukan kabuki atau seni teater tradisional khas Jepang, kemudian datanglah sekelompok ninja yang menyelinap masuk untuk membunuh Katsumoto. Beruntung Nathan segera menyadari bahwa para ninja telah menyelinap masuk ke sana. Lalu Nathan memperingatkan Katsumoto untuk menyelamatkan diri. Pertunjukan kabuki yang tadi penuh kegembiraan sekarang berubah menjadi kejadian penuh pembantaian. Nathan kemudian membantu mempertahankan desa dengan para samurai. Setelah melalui perlawanan yang sengit, akhirnya para samurai berhasil mengalahkan para ninja itu. Lalu di keesokan harinya, Nathan bertanya kepada Katsumoto tentang kejadian tadi malam. Nathan bertanya apakah sang kaisar yang mengirim para ninja itu. Lalu Katsumoto menjawab bahwa jika kaisar menginginkan kematian dirinya, maka dia tinggal meminta kepada dirinya. Maka Katsumoto dengan senang hati akan membunuh dirinya sendiri. Lalu Katsumoto mengatakan kepada Nathan bahwa besok mereka akan berangkat menuju Tokyo. Katsumoto akan menemui Kaisar Meiji, sementara Nathan akan dilepaskan dan dibiarkan kembali kepada atasannya. Kemudian di keesokan harinya setelah mereka berangkat dan tiba di kota Tokyo, Nathan kembali bertemu dengan Kolonel Buckley di kamp pelatihan tentara. Di sana Nathan melihat bahwa tentara kekaisaran yang sekarang telah menjadi pasukan tempur yang terlatih dan bersenjata lengkap, dengan dukungan meriam howitzer dan senapan Gatling. Lalu di tempat lain ketika Nathan bertemu kembali dengan Omura, Omura menawarkan Nathan untuk memimpin pasukan baru guna melawan kembali pemberontakan para samurai, dengan iming-iming bahwa Nathan juga akan mendapat penghargaan atas jasa besarnya kepada kaisar. Nathan sendiri menolak tawaran Omura dengan alasan bahwa kontraknya dengan Omura hanya untuk melatih pasukannya saja. Ketika berada di luar, Nathan melihat anak Katsumoto yaitu Nobutada sedang dikelilingi oleh para tentara kekaisaran. Nathan yang melihat hal itu mencoba menghalangi para tentara yang akan menyita pedang yang dibawa oleh Nobutada. Para tentara beralasan bahwa undang-undang yang baru melarang membawa pedang ke tempat umum. Setelah menyita pedang milik Nobutada, para tentara itu kemudian menjatuhkan harga diri Nobutada dengan memotong rambutnya di hadapan banyak orang. Sementara Katsumoto sendiri yang bermaksud untuk menghadiri sidang para dewan, dia diperingatkan oleh Omura bahwa di dalam undang-undang yang baru melarang membawa pedang di hadapan umum. Dan Omura juga mengatakan bahwa pedang yang dibawa oleh Katsumoto harus disita.
Akan tetapi Katsumoto menentang dan bersikeras bahwa dia hanya akan menyerahkan pedangnya jika sang kaisar sendiri yang memintanya. Namun sang kaisar sendiri hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Katsumoto. Katsumoto yang kecewa mendapati bahwa sang kaisar yang masih muda dan tidak berpengalaman pada dasarnya telah menjadi boneka yang dikendalikan oleh Omura. Lalu Omura memerintahkan penahanan atas Katsumoto karena telah melanggar undang-undang tersebut dan memintanya melakukan seppuku atau bunuh diri untuk menebus kehormatannya. Lalu di malam harinya Nathan berniat untuk membebaskan Katsumoto. Namun sebelum itu Nathan terlebih dahulu harus menghadapi para pembunuh yang dikirim oleh Omura. Berkat latihannya selama ini dalam berlatih pedang bersama para samurai, Nathan tanpa kesulitannya berarti dapat mengalahkan para pembunuh itu. Singkat cerita, kemudian Nathan dan Simon Graham beserta dengan para anggota samurai mereka berhasil masuk ke dalam tempat di mana Katsumoto ditahan. Tetapi saat mereka akan melarikan diri, mereka diketahui oleh para tentara yang menjaga tempat tersebut. Nathan, Katsumoto, dan yang lainnya berhasil pergi dari sana. Namun sayangnya putra Katsumoto yaitu Nobutada tertembak dan terluka parah. Nobutada justru mengorbankan dirinya demi para samurai agar mereka bisa pergi dari sana. Sekembalinya ke desa, Nathan kembali bertemu dengan Taka dan anaknya. Nathan lalu melihat anak Taka yang marah. Nathan mengira anak Taka merindukan ayahnya dan marah karena Nathanlah yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Namun Taka mengatakan bahwa anaknya telah menyayangi Nathan, dan setelah kehilangan ayahnya ia juga tidak ingin kehilangan Nathan dalam pertempuran melawan tentara kekaisaran. Dan tak lama kemudian tentara kekaisaran dengan jumlah sekitar 1000 orang mendatangi desa itu. Nathan yang mengetahui bahwa tentara kekaisaran yang terlalu percaya diri dengan senjata-senjata modernnya, dia bersiasat untuk memancing mereka hingga cukup dekat dan kemudian akan menghadapi mereka dengan pedang. Intinya para samurai akan menjebak tentara kekaisaran ke dalam perangkap dan menghalangi mereka dari dukungan pasukan meriam. Lalu Katsumoto dan pasukannya mempersiapkan diri terkait keperluan yang mereka butuhkan dalam pertempuran. Para samurai juga menggunakan kamera DSLR milik Simon Graham untuk foto bersama sebelum mereka berangkat menuju pertempuran. Nathan sendiri menggunakan baju tempur milik suami Taka yang telah meninggal. Kemudian para samurai berhadapan dengan pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Kolonel Bagley dan Omura. Kolonel Bagley terkejut saat mendapati Nathan telah berada di pihak Katsumoto dan para samurai. Sebelum kembali ke barisannya, Nathan mengancam Kolonel Bagley bahwa Nathan akan mencari dan membunuh Kolonel Bagley dalam pertempuran. Kemudian pertempuran pun dimulai. Terlihat pasukan kekaisaran yang sudah mulai memasang pisau bayonet di ujung senapan mereka. Mereka dengan meriam howitzernya mulai menggempur barisan depan para samurai. Para samurai yang mempunyai semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh tetap tegar dalam barisan mereka. Karena tembakan meriam yang terus-menerus, para samurai akhirnya mulai berjatuhan. Lalu para samurai mulai berlarian mundur. Mereka mundur untuk memancing pasukan kekaisaran agar pasukan kekaisaran menjauh dari dukungan pasukan meriam. Tapi sebelumnya para samurai berkuda membakar jerami kering agar menyamarkan pandangan pasukan kekaisaran. Setelah berhasil memancing pasukan utama menjauh dari dukungan meriam, para samurai masih menunggu tembakan kedua dari pasukan kekaisaran. Setelah tembakan kedua, barulah para samurai menembakkan panah api dan membuat kobaran api. Api tersebut berhasil memecah pasukan kekaisaran menjadi dua bagian. Lalu pasukan yang terpecah dihujani dengan anak panah oleh para samurai. Karena pasukan kekaisaran adalah pasukan modern yang tidak memakai baju besi, maka dengan mudah tubuh mereka dapat ditembus oleh anak panah. Setelah mereka mulai kocar-kacir, barulah Nathan dan Katsumoto mulai menyerbu dan bertempur jarak dekat dengan para tentara kekaisaran. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Pedang katana para samurai beradu dengan senapan para tentara. Para samurai mulai terdesak, namun kemudian datanglah pasukan berkuda yang setidaknya bisa mengimbangi tentara musuh. Nathan dan Katsumoto laksana singa di antara sekawanan para domba. Kemudian pasukan kekaisaran mundur untuk mendapatkan pasukan bantuan. Mengetahui bahwa bala bantuan pasukan kekaisaran akan datang dan para samurai tak sanggup lagi menghadang mereka, lalu Katsumoto memerintahkan penyerangan bunuh diri dengan menunggang kuda. Para samurai yang tersisa dengan gagah berani menyerbu pasukan musuh.
Tembakan meriam yang ganas terus mereka terobos. Mereka mungkin kalah jumlah, kalah senjata, namun satu yang tidak mereka kalah, yaitu nyali. Selama serangan itu, para samurai menerobos barisan tentara Kaisar. Nathan berhasil membunuh Kolonel Buckley. Tapi tak lama kemudian, para samurai dengan cepat disapu bersih oleh senapan Gatling. Kapten tentara kekaisaran yang sebelumnya dilatih oleh Nathan merasa bersimpati sekaligus ngeri melihat para samurai yang sekarat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menembak dan mengabaikan perintah Omura. Katsumoto yang terluka parah melakukan seppuku dengan bantuan Nathan. Lalu sang kapten berlutut di tempat itu diikuti para anak buahnya sebagai penghormatan kepada para samurai yang telah gugur. Beberapa hari kemudian, ketika negosiasi perdagangan berakhir, Nathan meskipun belum sembuh dari luka-lukanya, dia pergi ke sana dan menghentikan prosesnya. Lalu Nathan memberikan pedang milik Katsumoto kepada Kaisar dan memintanya untuk mengingat tradisi di mana Katsumoto mati. Kaisar menyadari bahwa ketika Jepang melakukan modernisasi dan bekerja sama dengan negara lain, tetap saja mereka tidak boleh melupakan budaya mereka dan sejarah dari mana mereka berasal. Lalu Kaisar menolak tawaran perdagangan yang telah diprakarsai oleh Omura, dan Kaisar juga memilih menyita aset keluarga Omura dan memberikannya kepada orang miskin. Omura yang memprotes keputusan tersebut dan menganggap bahwa Kaisar telah mempermalukan dirinya. Lalu sang Kaisar menawarkan Omura untuk melakukan seppuku menggunakan pedang milik Katsumoto jika memang rasa malunya sudah tidak tertahankan lagi. Namun Omura lalu terdiam tanpa bisa berkata-kata lagi. Setelah semuanya terjadi, nasib Nathan masih menjadi misteri. Sementara berbagai isu tentang Nathan beredar, Simon Graham menyimpulkan bahwa Nathan akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya dan kembali ke desa untuk bertemu kembali dengan Taka. Tamat.